Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang dalam video saya pembelajaran mengenai wudhu. Pada kesempatan hari ini, saya akan memberikan, menjelaskan eh, penelusuran mendalam terkait bagaimana sebuah platform berbasis open source mampu melanskap dunia bisnis, memberdayakan perusahaan dari berbagai skala operasional, serta menyediakan fondasi digital yang rapi, sangat terstruktur, dan memiliki kapabilitas yang mumpuni. Melalui video ini, saya akan memandu Anda untuk menyelami sejarah, konsep dasar, mekanisme kerja, hingga mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai UDU sebagai salah satu sistem ERP yang dikenal paling fleksibel, dinamis, dan dirancang dengan visi masa depan. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke pembahasan teknis, izinkan saya mengajak Anda untuk melakukan imajinasi sejenak. Cobalah visualisasikan sebuah perusahaan yang tengah mengalami fase pertumbuhan yang sangat pesat. Bayangkan ketika jumlah tenaga kerja terus bertambah, volume transaksi melonjak secara drastis, pelanggan berdatangan dari beragam saluran yang berbeda, manajemen logistik gudang menjadi kian bertingkat, dan alur proses bisnis terasa semakin rumit. Tepat pada fase krusial inilah sebagian besar organisasi mulai merasakan hilangnya keteraturan dalam manajemen mereka. Nah, dokumen-dokumen penting mulai tercecer. Ar- Arus informasi menjadi terfragmentasi dan tidak terpusat. Komunikasi antar tim tidak berjalan sinkron. Proses pengambilan keputusan strategis menjadi tersendat hingga resiko terjadinya kesalahan akibat faktor manusia atau bisa kita sebut human error semakin meningkat tajam. Kondisi kekacauan operasional seperti ini adalah fenomena yang umum terjadi dan bisa menimpa siapa saja, baik itu bisnis rintisan kecil yang hanya memiliki 5 orang karyawan maupun korporasi besar yang mengelola ribuan pengguna. Dalam situasi inilah, Udu hadir menawarkan jalan keluar sebagai solusi yang tepat. Udu menyuguhkan metode baru untuk mengelola operasional bisnis secara terintegrasi penuh yang mampu menjembatani dan menghubungkan setiap departemen ke dalam satu satu platform tunggal yang terpadu. Namun, agar kita dapat memahami benar-benar urgensi dan mengapa peran Odo begitu vital, kita perlu menarik diri sejenak ke belakang untuk melihat konteks yang lebih luas, yakni memahami definisi mendasar dari ERP, serta menelusuri bagaimana evolusi dunia usaha berjalan hingga akhirnya membutuhkan sistem canggih semacam ini. Nah, apa sih itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning adalah konsep yang muncul dari kebutuhan untuk menyelaraskan fungsi internal perusahaan ke dalam sebuah sistem tunggal. Jika Anda membayangkan perusahaan seperti tubuh manusia, nah ERP ini adalah sistem saraf pusatnya. Semua informasi dari berbagai bagian tubuh, mulai dari mata, telinga, hingga kaki, mengalir ke satu pusat kendali yang memastikan setiap bagian bekerja sesuai kebutuhannya. Nah, sebelum ERP hadir, perusahaan biasanya menggunakan banyak aplikasi terpisah. Ada aplikasi akuntansinya berdiri sendiri, inventorinya tersimpan terpisah, penjualan hanya dipakai tim sales, dan aplikasi HR yang berjalan di lingkungan yang berbeda.
Nah, apa sih akibatnya? Akibatnya itu data tidak benar-benar sinkron. Ketika ada penjualan meningkat, informasi gudang mungkin belum diperbarui. Ketika produksi bertambah, laporan keuangannya belum siap. Nah, ketika perusahaan ingin melihat gambaran besar, data harus digabungkan secara manual. Nah, proses ini itu rawan kesalahan, lambat, dan juga tidak efisien. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, digitalisasi itu berkembang dengan sangat cepat. Perusahaan yang ingin bertahan dalam persaingan tidak punya pilihan selain mengadopsi teknologi yang memungkinkan mereka bergerak lebih cepat dan lebih presisi. Ini bukan hanya soal penggunaan komputer, tetapi tentang membangun sistem yang mampu memadukan semua fungsi bisnis menjadi satu platform terpadu. Disinilah ERP modern mengambil peran. ERP itu bukan sekedar perangkat lunak. Dia adalah pendekatan manajemen berbasis teknologi yang memungkinkan perusahaan merencanakan, melacak, mengeksekusi, dan mengevaluasi proses bisnis dalam satu kesatuan terpadu. Nah, dalam konteks ini, Udu menjadi satu pemain terbesar yang menyediakan pendekatan ERP berbasis cara fleksibel dan berbasis open source. Namun, cerita Udu tidak dimulai sebagai raksasa industri. Udu sendiri memiliki sejarah yang menarik untuk dipahami. Udu awalnya dikenal sebagai Tani ERP, sebuah proyek kecil, sebuah proyek kecil yang dikembangkan di Belgia dengan visi besar menciptakan aplikasi manajemen bisnis yang terbuka untuk semua orang. Nah, ide ini bertentangan dengan kebanyakan platform ERP besar pada masa itu yang bersifat tertutup, mahal, bahkan sulit diimplementasikan oleh usaha kecil. Nah, teknik ERP kemudian berkembang menjadi Open ERP, menandakan fase di mana komunitas global semakin terlibat dalam pengembangannya. Akhirnya, nama Odoo dipilih sebagai identitas baru yang lebih luas, menggambarkan fleksibilitas aplikasi on demand dan open yang siap memenuhi kebutuhan berbagai jenis bisnis. Nah, di balik perkembangan Odoo, ada filosofi yang sederhana namun kuat bahwa orang bahwa perangkat lunak bisnis harus mudah digunakan, terjangkau, dan dikustomisasi, dan dapat diakses oleh siapapun. Filosofi ini kemudian melahirkan ekosistem ratusan modul yang dapat dipasang sesuai kebutuhan perusahaan. Odoo bukan hanya sebuah aplikasi, tetapi sebuah platform yang tumbuh mengikuti perkembangan perusahaan. Jika perusahaan kecil baru membutuhkan sistem penjualan dan stok barang, Odoo menyediakan modulnya. Maaf. Ketika perusahaan tersebut tumbuh dan mulai menumbuhkan akuntansi, manajemen SDM, produksi, atau bahkan otomasi pemasaran, semua itu bisa ditambahkan tanpa harus mengganti sistem. Nah, salah satu, the next slide. Nah, salah satu kekuatan terbesar Odoo adalah kemampuannya beradaptasi dengan berbagai gaya bisnis. Tidak semua perusahaan ingin menggunakan proses yang sama. Nah, ada yang ingin
menambahkan persetujuan khusus sebelum pesanan dikirim, ada yang butuh integrasi dengan marketplace, ada yang memerlukan formulir unik untuk karyawan atau pelanggan. Odoo memungkinkan hal itu dilakukan karena sifatnya bersifat modular dan kustomisasi dapat dilakukan hampir di setiap bagian. Jika kita melihat Odoo dari sudut pandang arsitektur teknologi, Odoo itu berdiri di antara dua dunia, dunia aplikasi bisnis yang terstruktur dan dunia pengembangan open source yang fleksibel. Ini membuat Odoo cocok untuk para pengembang yang ingin membangun fitur khusus sekaligus ideal untuk pengguna non-teknis yang hanya ingin memakai aplikasi tanpa masuk ke aspek pemrograman. Odoo menyediakan antarmuka atau interface yang lebih bersih, modern, dan mudah dipahami. Pola navigasinya dibuat sederhana agar pengguna bisa memahami alur kerja tanpa harus mengikuti pelatihan berat. Nah, namun, untuk benar-benar memahami betapa luasnya kemampuan Odoo, kita perlu melihat modul-modul intinya dulu yang menjadi fondasi modul seperti sales membantu perusahaan mencatat transaksi, membuat penawaran, mengatur harga, dan memproses pesanan pelanggan. Modul inventory mengelola stok barang secara real time. Modul purchase mengurus pembelian dari vendor. Modul accounting mengurus jurnal, laporan keuangan, dan rekonsiliasi bank. Modul manufacturing mengatur produksi, dan HR mengatur gaji dan kehadiran. Marketing mengelola kampanye digital, dan masih ada ratusan modul tambahan yang memperluas kemampuan ini. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan modul-modul tersebut, perlu memahami mindset dasar dari penggunaan sistem ERP. Nah, mindset ini itu penting karena banyak perusahaan yang gagal mengimplementasikan ERP hanya karena mereka mencoba memaksakan proses lama ke dalam sistem yang baru. Nah, ERP mengharuskan kita memahami bahwa integrasi adalah kunci. Ketika satu bagian diperbarui, bagian lain harus ikut mengetahui perubahan tersebut. Ketika barang masuk ke gudang, sistem pembelian, inventory, dan akuntansi harus mengetahui informasi yang sama secara otomatis. ERP yang baik itu bukan hanya menyatukan data, tetapi juga menyatukan cara berpikir. Nah, dengan Odoo, perusahaan itu didorong untuk melihat proses bisnis sebagai rangkaian yang saling berhubungan, bukan sebagai departemen yang berdiri sendiri. Nah, dalam video ini kita akan membahas setiap konteks tersebut secara mendalam. Kita akan melihat bagaimana Odoo itu bekerja pada level dan konsep yang lebih praktis lagi. Kita juga mengenal bagaimana data mengalir dari satu modul ke modul lain, bagaimana keputusan dibuat berdasarkan informasi real time, dan bagaimana perusahaan dapat menghemat waktu serta biaya dengan memanfaatkan integrasi sistem. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan modul demi modul tersebut, nah, saya ingin membahas Anda mengenai lanskap yang lebih besar dulu. Bagaimana transformasi digital mengubah cara kita memahami cara kita bekerja, bagaimana organisasi bergerak dari proses manual ke otomatisasi, dan bagaimana Odoo menjadi salah satu mesin utama dalam transformasi tersebut. Nah, transformasi digital itu bukan lagi pilihan,
Di era yang bergerak cepat ini, data adalah bahan bakar bagi perusahaan. Kecepatan mengambil keputusan itu menentukan seberapa kompetitif sebuah perusahaan. Nah, ketika informasi tersebar di berbagai manual, komunikasi lewat pesan terpisah atau data tidak konsisten, maka perusahaan kehilangan kemampuan untuk bersaing. Digitalisasi bukan hanya tentang komputerisasi, tetapi tentang menyusun ulang alur kerja agar lebih efisien, lebih cepat, dan lebih transparan. Di tengah kebutuhan ini, Kudu hadir sebagai jembatan antara kondisi lama yang tidak tertata, yang lebih terorganisasi. Banyak perusahaan mulai dengan proses sederhana seperti digitalisasi penjualan atau inventory. Namun, kemudian berkembang ke tahap yang lebih kompleks seperti otomatisasi gudang, ke manajemen proyek berskala besar, hingga integrasi di Internet of Things dan kecerdasan buatan. Fleksibilitas kudu memungkinkan sebuah perusahaan itu berjalan mengikuti ritmenya mereka sendiri, bertumbuh tanpa harus memulai dari nol setiap kali kebutuhan baru muncul. Pada bagian pertama ini, tujuan saya adalah membangun pemahaman yang kuat bahwa kudu itu bukan hanya alat, tetapi fondasi. Kudu bukan hanya aplikasi, tetapi perangkat kerja bisnis. Kudu bukan hanya sistem, tetapi ekosistem yang hidup bersama dengan perusahaan. Dengan pemahaman ini, kita akan masuk ke bagian berikutnya, modul inti UDU dan bagaimana masing-masing modul bekerja, mengalirkan data, dan menciptakan proses bisnis yang terintegrasi. Nah, kita balik dulu ke kekuatan duri modularitas UDU. Nah, lanjutan perjalanan kita menyelami dunia UDU. Nah, tadi kan kita sudah berbincang gitu bagaimana UDU ini lahir, bagaimana dia berkembang dari sebuah proyek kecil menjadi ekosistem besar yang diandalkan banyak perusahaan. Dan sekarang kita masuk ke inti yang jauh lebih praktis, bagaimana UDU mengubah cara perusahaan bekerja, terutama dalam konteks transformasi digital modern. Jika kita melihat perusahaan di sekitar kita, baik itu UMKM yang baru merintis maupun perusahaan besar yang sudah mapan puluhan tahun, ada sebuah pola yang hampir selalu kita temui. Mereka itu semua menghadapi tantangan koordinasi. Di satu sisi, mereka ingin proses internal bisa berjalan cepat, rapi, dan efisien. Tetapi di sisi lain, mereka berhadapan dengan kondisi di dunia nyata yang kompleks. Kompleksibilitas. Ada pelanggan yang menuntut layanan cepat, ada pemasok yang kadang berubah jadwal pengirimannya, ada laporan keuangan yang harus diselesaikan tepat waktu, ada tim internal yang harus bekerja serentak semuanya, dan tentu saja kita lanjut. Ada tim internal yang harus bekerja serempak tadi. Nah, di titik inilah Udu itu memainkan peran penting. Udu menawarkan sesuatu yang sebelumnya itu sulit didapatkan. Sebuah pusat kendali perusahaan dalam bentuk perangkat lunak terpadu, seluruh alur kerja mulai dari pelanggan, melakukan pemesanan, gudang mempersiapkan barang, bagian keuangan menghitung invoice, hingga manajemen memeriksa kinerja perusahaan.
Nah, semua itu tadi yang saya sebutkan bisa terjadi dalam satu sistem. Nah, bukan satu aplikasi terpisah, bukan spreadsheet yang dikirim lewat email, tetapi satu ekosistem terintegrasi yang mengalir dari hulu sampai ke hilir. Bayangkan sebuah perusahaan kecil yang menjual pakaian secara online sebelum menggunakan Udu. Nah, pemiliknya mungkin mencatat pesanan itu di WhatsApp, menginput stok secara manual di spreadsheet, lalu menghitung keuntungan di akhir bulan dengan kalkulator. Nah, jika ada barang yang salah kirim, mereka harus kembali mengingat, mengecek-cek, membuka catatan, dan berharap tidak ada yang tertinggal. Setelah menggunakan Udu, proses itu tentunya berubah drastis. Nah, ketika pesanan masuk, sistem langsung mencatat, stok berkurang otomatis, gudang menerima notifikasi untuk mempersiapkan pengiriman, invoice terbuat tanpa perlu diketik ulang, laporan penjualan muncul tanpa diminta. Hal-hal kecil seperti ini yang sebelumnya memakan waktu lama, kini itu berjalan otomatis, dan pengusaha kecil itu akhirnya bisa menggunakan waktunya untuk hal yang lebih strategis dalam menjalankan bisnis. Nah, jika itu baru gambaran UMKM, nah maka bayangkan dampaknya pada perusahaan besar, kawan-kawan. Perusahaan manufaktur yang punya ribuan SKU, perusahaan distribusi dengan gudang di beberapa kota, perusahaan retail dengan banyak cabang, semuanya itu membutuhkan sistem yang mampu bergerak cepat, responsif, stabil, dan dapat dipercaya. Nah, disinilah Udu menunjukkan kekuatannya, terutama dengan fitur-fitur seperti alur kerja, manajemen multi gudang, sinkronisasi akuntansi, dan integrasi antar modul yang transparan. Namun, tentu saja Odoo bukan hanya soal otomatisasi. Nah, Odoo ini adalah hal yang dapat mengubah cara kita berpikir tentang pekerjaan. Misalnya, ketika sebuah perusahaan menggunakan modul CRM di Odoo, mereka tidak hanya mendapatkan pelanggan, mereka belajar memahami perjalanan pelanggan secara lebih menyeluruh. Mereka mulai melihat pola seperti kapan pelanggan cenderung membeli, jenis produk apa yang paling menarik, atau seberapa efektif tim penjualan bekerja. Nah, semua itu muncul dalam bentuk data nyata yang kemudian bisa diolah untuk membuat keputusan bisnis yang lebih akurat. Nah, dan berbicara mengenai keputusan, Odoo juga memungkinkan manajemen untuk melihat gambaran besar dalam satu layar dengan dashboard interaktif. Para pemimpin perusahaan tidak lagi harus menunggu laporan mingguan atau bulanan. Mereka bisa memantau performa perusahaan secara real time. Jika penjualan turun, mereka langsung tahu jika persediaan menipis, mereka segera melihatnya. Nah, kalau proyek molor, grafik akan menunjukkan perbedaannya. Semua dibuat agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih tepat. Nah, di titik ini banyak orang mungkin mulai bertanya, nah kenapa sih Odoo bisa lakukan semua itu? Nah, jawabannya ada pada filosofis desain mereka. Odoo dibangun dengan arsitektur modular. Nah, artinya setiap fungsi besar sistem dipisah menjadi modul. Ada modul penjualan, modul pembelian, modul gudang, ma- modul akuntansi, modul SDM, CRM, e-commerce, dan puluhan modul lain yang bisa dipasang sesuai kebutuhan. Pendekatan modular seperti ini memberikan dua keuntungan besar. Nah, pertama itu perusahaan bisa mulai dari kecil tanpa harus membeli semua modul sekaligus. Kedua, integrasi di antara modul jadi sangat alami dan solid karena mereka semua berada dalam ekosistem yang sama. Nah, biomodularitas ini juga membuat Udu fleksibel untuk berbagai jenis bisnis. Ada perusahaan jasa yang lebih membutuhkan sistem pencatatan waktu kerja, ada perusahaan manufaktur yang fokus pada alur produksi,
ada organisasi yang membutuhkan sistem keanggotaan, ada sekolah yang memerlukan sistem administrasi dan pendidikan. Nah, dengan Odoo, semuanya bisa diakomodasi tanpa membuat aplikasi baru dari nol. Nah, perusahaan hanya perlu memilih modul yang sesuai, lalu menyesuaikan sedikit jika diperlukan. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam mengenai beberapa modul kunci yang menjadi andalan Udu. Kita mulai dari modul penjualan atau sales. Nah, modul ini menjadi wajah depan perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan. Di sini perusahaan bisa mencatat dengan penawaran, mengubahnya menjadi pesanan, dan mengirim invoice secara otomatis. Hal ini yang dulu dilakukan dengan banyak dokumen, ini bisa dilakukan dalam beberapa klik saja. Selain itu, modul ini juga terhubung langsung dengan gudang dan akuntansi, sehingga setiap transaksi langsung tercatat di semua bagian. Nah, setelah itu ada modul pembelian. Nah, modul pembelian atau purchase ini membantu perusahaan mengelola hubungan dengan pemasok. Nah, modul ini perusahaan bisa membuat permintaan pembelian, mengkonfirmasi pesanan pemasok, dan memantau proses pengiriman barang. Nah, ketika barang tiba, stok di gudang akan otomatis bertambah. Dan ketika invoice termasuk diterima, modul akuntansi akan langsung memperbarui catatan keuangan. Integrasi seperti ini membuat alur pembelian jauh lebih rapi dan transparan. Nah, kemudian ada modul inventaris atau inventory. Modul ini adalah jantung perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang. Di sinilah semua alur pergerakan barang dicatat, baik itu barang yang masuk, barang keluar, barang yang sedang diproses, bahkan barang yang sedang transit antar gudang. Nah, perusahaan bisa melihat stok secara real time, bukan lagi menunggu pengecekan manual yang memakan waktu dengan fitur seperti multi-location, batch, serial number, automatic recording. Model inventory ini membuat manajemen persediaan jauh lebih modern. Nah, selanjutnya itu modul akuntansi. Ini salah satu modul paling penting dan paling banyak digunakan. Nah, dengan modul ini perusahaan itu bisa mencatat semua transaksi keuangan secara otomatis. Ketika ada penjualan, invoice tercatat. Kalau ada perubahan, status berubah. Kalau ada biaya, laporan keuangan langsung menampilkan perubahannya. Bahkan rekonsiliasi bank bisa dilakukan otomatis dengan bantuan fitur matching. Nah, bagi perusahaan yang sebelumnya mencatat transaksi dengan keuangan secara manual, modul akuntansi UDU ini seringkali menjadi penyelamat yang luar biasa. Lalu kita punya modul CLM atau Customer Relationship Management. Nah, ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola prospek pelanggan. Semua data calon pelanggan bisa disimpan, ditindaklanjuti, dan dipantau perkembangannya. Tim penjualan bisa mengetahui di tahap mana prospek berada, apa kebutuhan mereka, dan apa peluang konversinya. Dengan pendekatan pipeline visual, perusahaan bisa melihat aktivitas penjualan secara jauh lebih jelas. Model ini juga terhubung dengan email, telepon, dan aktivitas komunikasi lain, sehingga semua interaksi dengan pelanggan tercatat dalam satu tempat. Masih banyak modul lain yang sama pentingnya, seperti modul HR untuk mengelola karyawan, HR itu untuk human resource ya, modul untuk mengatur proyek, modul seperti MRP untuk proyek manufacturing, kemudian modul e-commerce untuk toko online,
website untuk situs profesional dalam hitungan menit. Nah, semuanya itu terhubung dan saling melengkapi. Dan berbicara tentang website, Odoo itu punya salah satu fitur paling menarik di modul ini. Pengguna bisa membuat website tanpa coding sama sekali, hanya dengan drag and drop komponen. Situs yang profesional bisa terbentuk dengan sangat cepat. Bahkan integrasi dengan e-commerce, blog, forum, hingga sistem keanggotaan bisa dilakukan tanpa perlu menulis satu baris kode pun. Ini sangat membantu perusahaan kecil yang ingin tampil digital tanpa harus menyewa developer yang mahal. Nah, sekarang kita salah satu kekuatan terbesar yang sering tidak disadari banyak orang adalah bagaimana sistem ini mengubah cara pandang perusahaan memandang data. Di masa lalu, data adalah sesuatu yang statis. Ada laporan penjualan, laporan stok, laporan keuangan, semua dibuat manual. Tapi Odoo membuat data menjadi hidup. Setiap perusahaan kecil yang terjadi di perusahaan, perubahan terkecil maksud saya, yang terjadi di perusahaan langsung tercatat dan bisa dianalisis. Ini yang kemudian melahirkan budaya baru dalam perusahaan, yakni budaya berbasis data. Nah, dalam budaya seperti inilah perusahaan tidak lagi mengambil keputusan berdasarkan dugaan atau kebiasaan lama. Mereka mengambil keputusan berdasarkan fakta. Misalnya, Odoo menunjukkan bahwa satu produk sudah jarang dibeli. Maka perusahaan bisa mempertimbangkan untuk tidak lagi memesan produk itu. Atau Odoo menunjukkan bahwa salah satu pemasok sering terlambat mengirimkan barang. Maka perusahaan bisa mulai mencari alternatif pemasok atau data menunjukkan bahwa jam tertentu adalah waktu paling ramai untuk toko online, maka perusahaan bisa memperkuat promosi di jam itu. Semua keputusan ini lahir dari data akurat, real time, dan mudah diakses. Nah, pada akhirnya eh, itu saja eh, video video yang bisa saya pembahasan saya mengenai Udu. Dan untuk menutup seluruh perjalanan panjang yang tadi, izinkan saya menyampaikan satu refleksi sederhana. Teknologi itu selalu berubah, pasar selalu berubah, pelanggan juga. Tetapi satu hal yang tidak berubah adalah kebutuhan suatu perusahaan untuk selalu bekerja dengan rapi, teratur, dan terintegrasi. Odoo hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Ia memberikan struktur, memberikan kejelasan, memberikan ketertiban, dan memberikan fondasi agar perusahaan dapat melangkah dengan percaya diri. Pada akhirnya, Odoo bukan hanya tentang bagaimana perusahaan bekerja hari ini, tetapi tentang bagaimana perusahaan akan bertahan dan berkembang di masa depan. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.